Halo warga Depul, kembali lagi di postingan 80. Enjoy kuy, aku Bunga. Di sini aku yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih sama teman-teman, gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Lama gak upload postingan 80, pasti pada kangen dong ya. Akhirnya postingan 80 kembali lagi dengan episode pertamanya. Wah, penasaran banget gak sih? Dari tadi kan aku udah spill nih tentang ekstrakurikuler baru. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih ekstrakurikuler barunya itu apa? Nah, ekstrakurikuler barunya itu ialah robotik. Teknologi penggugah kreativitas siswa bersama dengan narasumber keren kita yaitu Pak Mariono. Halo Bapak. Halo. Wah, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Kalau aku boleh tahu, kira-kira Bapak lagi sibuk-sibuk apa sih akhir-akhir ini? Karena kita mau ngadain ekskul robotik ya, otomatis Bapak mempersiapkan gitu kan. Oh, oke. Gitu. Berarti Bapak lagi sibuk nih ya akhir-akhir ini ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi teman-teman keren banget nih Pak Mariono, walaupun lagi sibuk gitu ya, tapi tetap nyempetin datang ke sini buat jadi narasumber keren kita. Wah. Oke nih Pak, tadi kan aku udah tanya-tanya, aku kan udah kasih tahu teman-teman tentang robotik ekstrakurikuler baru ini. Iya. Nah pasti pada bingung nih, ekstrakurikuler barunya itu tuh apa sih gitu kan. Nah boleh nggak sih Pak dijelasin sedikit tentang apa itu ekstrakurikuler robotik? Oke. Sebenarnya seperti ini. Robotik kita cari garis dasarnya dulu, yang kita sederhanakan dulu. Robotik itu apa sih gitu kan? Jadi kalau kita cari sederhananya, robotik itu adalah alat yang bisa kita perintah atau kita kontrol dengan manusia menggunakan bahasa pemrograman. Jadi di situ ada perpaduan antara elektronik dan bahasa pemrograman yang harus dipadukan seperti itu. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Pasti teman-teman udah pada tahu nih apa sih ekstrakurikuler robotik itu nih ya kan. Nah, aku sekarang mau nanya lagi nih Pak. Kira-kira kenapa bisa kepikiran buat bikin ekskul robotik itu? Untuk mengarah ke situ ya, biasanya Bapak selalu melihat yang ada di kehidupan nyata ya. Contohnya apa itu kan? Tadi sederhana, bahwa alat yang bisa kita perintah gitu kan, itu bisa disebut robotik gitu kan. Nah contohnya seperti AC gitu kan. Iya. AC itu kan bisa kita perintah mati, hidup. Nah itu sebenarnya robotik. Jadi sesederhana itu robotik itu sebenarnya gitu kan. Jadi semua alat yang bisa diperintah itu kita anggap sebagai robotik. Nah disitu, maka dari situ peralatannya itu elektronik gitu kan. Maka di situ kita harus juga tahu sedikitnya elektronik dasar gitu kan. Kemudian nanti kita akan pandukan dengan bahasa pemrograman untuk melakukan perintah ke si robotik itu gitu, seperti itu dasarnya. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Jadi hal yang sederhana itu termasuk robotik ya, kayak tadi Iya, AC. gitu. Laptop juga termasuk gak sih Pak? Termasuk. Wah, Karena di situ oke. kita perintah gitu kan. Iya benar. Jadi robotik alat gitu kan. Alat yang harus kita perintah gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya yang keren bukan robotiknya, tapi Itu. orangnya gitu Wah, kan. bener banget, Gitu, Pak. gitu ya gitu kan. Jadi jangan terpatok bahwa robotik keren gitu kan, tapi kita nilai yang buat robot itu keren. Bener Seperti banget. itu. Wah, bener Ya, banget ya. Pak. Jadi kan tadi udah kita bahas nih Pak, tujuan kenapa bisa kepikiran membuat ekskul robotik Ya, ini. itu. Terus kira-kira apa tujuan ngebuat ekstrakurikuler robotik ini? Tujuan Bapak gitu. Tujuan Bapak di sini untuk meningkatkan kreativitas anak. Ah, Jadi iya. anak itu kita pacu untuk berpikir ke depan. Jadi setiap yang kita lihat, barang apa yang kita lihat, maka di situ kita bisa bayangkan seperti itu. Contoh nyata, Bapak di sini sudah membawa sebuah alat yang ini alat dasarnya. Wah, keren Ya. banget teman-teman. Ini Arduino ya. Di sini yang dasar saja. Pernah melihat
lampu jalan Pernah, merah, pernah. kuning, hijau gitu kan? Iya benar. Pernah kan? Pernah Pak. Tapi pernah nggak berpikir gimana cara membuatnya? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Nggak kan, ya? pernah. Nah, dari situlah kita gali gitu kan, supaya anak itu dia berpikir bagaimana cara membuatnya seperti itu. Jangan hanya sebatas melihat gitu kan, seperti itu. Benar. Aku boleh lihat gak Pak? Oh boleh. Wah teman-teman ini keren banget. Ini apa Pak? Ini buat apa? Ini Arduino ya. Jadi kita membuat bahasa pemrogramannya, kemudian kita masukkan ke IC ini. Ya, jadi kita upload ke IC ini, kemudian baru dia bekerja seperti itu. Ini bisa kita coba, kita contohkan ya. Oh boleh banget. Boleh. Iya. Aku penasaran banget sih Pak. Nah, ini ya. Jadi ini logika dasarnya. Logika dasarnya kan ketika dia sudah merah, kemudian kuning, kemudian hijau. Iya Ya. benar. Dia hanya sebenarnya menggunakan timer, waktu jeda gitu kan. Jadi taruhlah warna merah dikasih 3 detik. Kemudian warna kuning 1 detik, kemudian warna hijau 3 detik. Nah, dia bergantian seperti itu aja. Nah, kenapa ini bisa disebut robotik gitu kan? Dengan berdasarkan yang teori simpel itu, ini bisa menjadikan robot. Contoh, kita akan memerintah bahwa kita buat robot maju ke depan 2 detik. Iya. Berarti kita tinggal perintahkan ke depan 2 detik, kemudian belok ke kanan 3 detik. Nah, itu bisa jadi robot. Gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya simpel. Kita hanya menggunakan permainan waktu, gitu kan. Teman-teman keren banget ya, aku sampai speechless lihatnya kayak gini. Wah, ini kira-kira susah nggak sih Pak buatnya? Enggak. Di sini nggak susah. Di sini sudah ada petunjuknya. Kemudian kalian jangan takut ketika berhadapan dengan elektronik, gitu kan. Oh, bener banget. Karena kita harus selama kita tahu teori dasarnya, gitu kan. Elektronik itu sebenarnya tidak ada yang sulit, menyengat atau kesetrum bahasanya gitu kan. Okay. Kecuali kalau kita tegangannya 220 langsung dari PLN, nah itu akan kesetrum seperti itu. Oke, ini Bapak bisa buktikan bahwa ini kita bisa program yang lainnya ya. Apa tuh Pak? Jadi contoh, ini kan kita contohkan dengan lampu jalan ya. Nah, kemudian ini juga kita bisa contohkan seperti sebentar. Oke, sebentar ya. Jadi lampunya nyala-nyala Iya. dalam hitungan detik gitu ya Pak? Iya, gitu kan. Keren banget teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Lampunya nyala-nyala dalam hitungan detik. Nah, sekarang ini kan ibarat lampu merah, Bapak bisa ganti gitu kan dengan model yang lain gitu kan. Wow, keren banget. Ini apa tadi Pak lampunya nyala-nyala itu? Nah, tar dulu. Keren banget teman-teman. Nah, ini sudah beda kan? Sudah beda. Kalau tadi kan merah, kuning, Hijau. kemudian hijau. Nah, sekarang udah beda. Inilah yang sebenarnya kita harus pelajari, bahwa alat ini kita bisa atur, gitu loh. Jadi sesimpel itu, gitu kan. Kemudian bisa juga kita ganti yang lain. Contohnya, jadi dengan alat sesederhana ini ya, Arduino dan laptop, kita bisa membuat robot. Nanti kita tinggal padukan bahwa robot itu dia bergerak kan, berarti kita harus mempunyai yang namanya motor gitu kan. Iya, dengan benar. aliran listrik, maka kita bisa menjalankan motor. Nah, sekarang pergerakannya sudah beda lagi. Nah, ya kan? Oh, keren Simpel banget kan? Gitu, teman-teman. simpel gitu. Ini kayak ini lebih cepat ya Pak kalau yang ini. Iya, jadi kalau ini kita bisa acak-acak, dalam arti acak-acak semau kita gitu kan, tergantung kreatif kita. Mau merahnya dulu, hijaunya dulu gitu kan. Di situ kita harus main logika. Oke.
keren banget. Anggap lampu merah itu lampu 1, kemudian kuning 2, kemudian hijau 3, sampai ada sekitar 8 di sini yang kita bisa mainkan seperti itu. Oke. Wah keren banget ya teman-teman ya, aku bener-bener pengen banget nyoba dan ikut dalam pengerjaan ini tuh. Kalau misalnya nih aku atau teman-teman mau ikut gabung gitu ya Pak ya, kira-kira kegiatan apa aja yang bakalan dilakuin di ekstrakurikuler robotik ini? Yang pertama kita harus belajar. Kalau mendengar kata belajar itu kayaknya berat ya. Iya benar-benar. Bapak dulu lebih sering itu apa? Bermain. Iya, kalau benar, kata benar, bermain benar. itu biasanya ketika anak diajak bermain dia akan lupa waktu. Bener banget. Seperti itu. Maka di sini kita coba menggunakan kata bermain. Kita bermain robot seperti itu kan. Nah gitu kan. Kita bermain taruhlah tegangan. Kita bermain arus seperti itu kan. Nah itu lebih menarik daripada kita belajar ini kesannya itu menyeramkan seperti itu. Jadi kita buat ringan seperti itu. Oke. Pasti asik banget ya Pak ya, nggak jenuh gitu ya kita belajar robotik. Bermain robot, robotik ya benar. Nih aku kan kayak semakin menarik banget nih teman-teman, mungkin juga kayak nontonnya semakin pengen banget tahu gitu. Kira-kira jadwal dan tempat pelatihan ekstrakurikuler robotik itu di mana aja tuh Pak? Jadwalnya itu hari Jumat setelah asar, kemudian kita bertempat di lab komputer. Jadi di situ kita juga langsung berhadapan langsung gitu kan. Jangan hanya sekedar teori saja gitu kan. Kita bisa praktekkan seperti itu. Jadi bermain robotik, ada teori, ada hasil. Jadi pasti gitu kan. Jadi ketika kita membuat kode seperti ini, hasilnya seperti ini. Biasanya anak itu dia akan lebih tertarik ketika ada hasilnya, gitu kan ya. Daripada hanya berteori terus seperti itu kan. Jadi kita kode dipraktekkan berhasil. Nah kemudian kita lanjut lagi seperti itu. Oke, keren banget nih teman-teman. Kalau misalnya teori terus kan bosan ya Pak ya? Iya betul. Benar banget. Nih selanjutnya itu keuntungan apa aja yang bakalan didapat pas ngikutin ekstrakurikuler robotik ini? Nah keuntungannya gini, untuk melihat keuntungan kita jangan berpikir ke materi dulu, ke uang dulu jangan, gitu kan. Keuntungan kalau kita tahu tentang robotik, berarti otomatis dia akan tahu tentang elektronik. Contoh yang simpel seperti ini. Hari Selasa sekitar jam 5.50 lah sore gitu kan. Ada seorang guru, dia datang ke saya, Pak, chargeran laptop saya nggak bisa seperti itu kan. Karena kita tahu dasarnya elektronik, kita cukup mudah untuk mengecek yang mana yang rusak seperti itu kan. Iya benar. Oke. Pertama minjem chargeran Bapak dulu. Oke, saya kasih. Setelah itu saya pertanyakan, Ibu gitu kan. Ini charger yang rusak mau diapain? Ya kalau bisa dibetulin gitu kan. Nah kemudian saya tanya, Ibu, charger ini boleh saya apa-apain kan? Seperti itu kan. Kata ibu itu boleh. Ya sudah, saya langsung ambil gunting, saya potong. Kaget gitu kan. Lah kok digunting seperti itu kan? Ya enggak kan tadi di awal saya sudah bilang ini boleh diapa-apain dong gitu kan. Iya benar-benar. Saya potong, kemudian saya cek, akhirnya bisa dipakai lagi seperti itu. Jadi simpel sebenarnya. Gitu. Jadi Bapak keuntungan kita untuk membantu orang lain. Iya benar banget. Itu Bapak otak-atik kabelnya gitu? Iya. Wah keren Cuma banget. tinggal nyambung doang, kita cari yang putus yang mana gitu kan, karena kita sudah tahu dasar elektronik seperti itu. Wah keren banget teman-teman. Aku bener-bener tertarik banget buat masuk robotik, apalagi yang nonton nih. Wah pasti tertarik banget nih Pak. Kira-kira nih tadi kan kita udah ngomongin robotik. Terus aku mau sedikit keluar nih dari robotik ini ya. Aku mau tanya sama Bapak, apa aja pengalaman Pak Mariono yang berkaitan dengan teknologi? Pasti banyak banget nggak Pak? Boleh dong diceritain sama teman-teman. Iya.
Pengalaman seperti ini, kita berbicara dulu ya. Kalau pengalaman berbicara seperti dulu gitu kan. Awalnya Bapak itu mengenal elektronik ya, basic saya elektronik. Itu pun sebenarnya belajar sendiri. Wow. Jadi nggak ada yang ngajarin, cuma saya tertarik listrik itu kenapa sih gitu kan. Terus dia nyetrum gitu kan, tapi tidak terlihat gitu kan. Nah saya berpikir gini, sekarang yang tidak terlihat aja bisa dipelajari gitu kan. Iya benar. Nah apalagi yang terlihat dari situ kan. Berarti dari situ gitu kan, selama kita bisa pelajari, kita mau gitu kan, kita pasti bisa. Benar Ya banget, gitu benar seperti itu. banget. Yang penting ada kemauan dulu. Benar. Kemudian rasa penasaran itu harus dimunculkan. Ketika kita melihat apa gitu, barang apa. Contoh yang simpel gini. Pernah melihat sen motor? Iya benar. Pernah ya? Sering. Dia kan hanya berkedip seperti itu kan. Iya Pak. Nah, itu dasarnya dari apa gitu kan. Saya sempat berpikir itu gimana cara membuatnya seperti itu kan. Akhirnya Bapak pelajarin, oh ternyata simpel seperti itu gitu kan. Nah, sebenarnya robotik itu dasarnya dari situ juga gitu kan. Dari yang sesederhana itu juga gitu kan. Kan ada waktu. Ada taruhlah dia berkedip, klip gitu kan. Itu kan berarti ada hitungan menit, detik gitu kan. Nah, kalau itu kita kembangkan, maka bisa terjadi robot. Ya, contoh yang nyata seperti ini. Di perusahaan ada yang namanya yang berjalan. Kan di perusahaan jarang sekarang rata-rata dikerjakan oleh robot. Jadi barang taruh di sini, kemudian dia jalan, kemudian dia belok, kemudian dia belok lagi, baru dikemas seperti itu kan. Nah itu kan sederhananya kan hitungannya gini. Kita membuat satu alat, kemudian kita perintahkan jalan 2 menit, kita hitung berapa meter dia jalan 2 menit, gitu kan. Kalau dia jalan si robot itu 2 menit 10 meter, berarti kita bisa hitung ke sana berapa meter gitu kan. Nanti kita atur. Oh, ke sana hanya membutuhkan 1 menit. Yaudah kita taruh 1 menit, jalan 1 menit. Kemudian berhenti. Nah, kemudian belok kanan. Berapa menit atau berapa detik. Nah, setelah itu belok kiri. Ya, sesimpel itu sebenarnya robot itu. Keren banget sih. Iya, gitu. Nah, tadi kan aku dengar satu kemauan ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian punya bakat atau apapun bakat di bidang robotik gitu ya Pak, jadi kalian harus mempunyai kemauan gak sih Pak buat bisa belajar dan harus banget ya. Kemauan harus ada gitu kan. Kalau kemampuan gitu Pak, Kemampuan itu bisa diasah. Ya bener banget. Nah, yang penting kemauan dulu gitu kan. Pernah Bapak mengajar, pertama kali Bapak mengajar di kelas 10, apa yang Bapak ajarkan? Bapak akan perlihatkan barang ya, itu komputer PC, kemudian Bapak bongkar, saya bawa ke kelas. Iya, Pernah kan ya? Ingat banget itu. Pernah itu kan. Nah dari situ kan kita akan mengajarkan bahwa ini loh, komputer itu dalamnya seperti ini. Kan selama ini kita hanya melihat di luarnya saja. Tanpa kita melihat dalamnya seperti apa, gitu kan. Nah, ketika anak sudah bisa melihat dalamnya, dia akan berimajinasi. Oh, komputer itu terdiri dari ini, gitu. Kemudian dari situ kita juga bisa melihat ketika ini pemasangan salah, oh terjadi seperti ini, itu kan seperti itu. Nah itu, pokoknya semangat dan punya kemampuan, kemauan. Aku juga masih inget banget yang pas masang-masang itu bener-bener seru banget teman-teman gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak apa aja manfaat teknologi sampai harus ada ekstrakurikuler robotik tuh Pak? Menurut Bapak seperti ini. Ketika kita belajar teknologi kan gitu kan, karena kita juga tidak memungkiri bahwa sekarang eranya era teknologi gitu kan, maka kita juga harus bermain lah, jangan belajar gitu kan. Ya Kita bermain teknologi gitu kan, untuk menghadapi kedepannya gitu kan.
contoh seperti ini. Dulu tidak ada yang namanya seperti internet yang seperti sekarang gitu kan. Iya, benar. Ya kan? Dulu kita taruhlah menyampaikan pesan melalui pos, ya kan? surat. Nah sekarang kita dunia itu ada di genggaman, Betul ya. banget. Hanya bermodalkan HP kita bisa berselancar kemana saja, gitulah. Keren banget ya Pak ya. Bisa kita menggunakan HP bisa telepon dari jarak jauh ya Pak Iya. ya. Sekarang udah canggih banget nih teman-teman. Nah untuk yang terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak dari dibentuknya ekstrakurikuler robotik ini? Harapan Bapak ya pasti anak supaya berpikir kreatif. Bener Itu banget. tujuannya itu aja dulu, sederhana itu aja. Yang penting kreatif dulu, gitu kan. Nanti kalau sudah kreatif, dia akan menciptakan dengan sendirinya, dia akan bisa menciptakan seperti itu. Awalnya dari kreatif dulu. Sebelum kreatif dia harus penasaran. Ya bener. Nah, penasaran, kemudian kreatif. Mm-mm. Nah, kemudian didukung dengan teori-teori, jadilah dia yang bagus. Wah, itu tadi teman-teman kita udah dengerin pertanyaan-pertanyaan dari aku yang buat Pak Mariono. Terus Pak Mariono juga udah jawab, udah pasti udah kejawab semua pertanyaannya. Terus tadi juga kita udah lihat nih seru banget kan cara apa nih Pak mengaplikasikan ya Pak ya? Iya, betul. Ini lampunya bisa beda-beda kayak gini nih teman-teman. Wah, aku penasaran banget loh Pak. Aku boleh join gak sih? Oh, boleh. Boleh banget ya. Iya, Teman-teman boleh. juga kalau mau join boleh gak sih Pak? Boleh, ditunggu. Wah, ditunggu. Di mana nih Pak ditunggunya? Bisa di lab. Kemudian nanti yang mengajarkan insya Allah Bapak dengan Bu Eva. Wah. Gitu kan, gitu. Guys, jangan ragu buat masuk ke robotik karena yang ngajarin tuh pengalamannya keren-keren banget ya Pak ya. Ya, yang penting semangat, kemauan, kreatif. Gitu. Oke, bener banget Pak. Jadi teman-teman tadi kan kita udah ngebahas tentang robotik gitu ya teman-teman. Terus juga kalau mau join ke robotik, hubungin Pak Mariono ya. Bisa. Oke, bener banget. Pak Mariono terima kasih banyak udah hadir di postingan 80. Walaupun sibuk-sibuk tetap nyempetin hadir ke sini ya Pak ya sebagai narasumber kita. Keren banget nih. Tadi juga pertanyaan-pertanyaan dari aku kejawab semua sama Pak Mariono. Wah. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Sama-sama. Terima kasih Ya, banyak. semoga SMA 80 maju ya. Amin, amin, amin. Aku juga mau doain buat robotik, semoga robotik kedepannya makin sukses, makin banyak yang minat, terus juga solid pokoknya. Siap. Keren banget. Nah teman-teman, kita udah sampai di penghujung postingan 80 nih. Penasaran gak sih kira-kira topik-topik apa yang bakalan kita bawain lagi? Nah jangan lupa untuk tungguin episode kita selanjutnya dengan topik-topik juga yang pastinya seru-seru abis. Jangan lupa juga untuk follow @radiodepol buat intip keseruan lainnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Bapak. Sama-sama.